salam akademia. Kembali bersama saya, Christian Wiryadendi, di channel YouTube. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai training and development, khusus atau fokus pada need assessment. Kenapa training and development dibutuhkan penilaian? Nah, beberapa waktu yang lalu, saya sudah membuat video YouTube mengenai strategic planning dari training and development. Nah, teman-teman bisa melihat video YouTube saya sebelumnya mengenai strategic planning, dan hari ini saya akan membahas mengenai need assessment. Jadi dari strategic planning yang sudah dibuat, kenapa dibutuhkan penilaian? Nah, di sebuah organisasi, perusahaan atau institusi, pelatihan dan pengembangan yang dijalankan atau dipraktekkan di sebuah organisasi atau perusahaan atau institusi membutuhkan penilaian. Apakah training yang dijalankan itu sudah tepat sasaran? Pertama. Kemudian yang kedua, apakah training yang dijalankan oleh perusahaan itu sudah memenuhi unsur-unsur dalam meningkatkan kinerja perusahaan? Jadi jangan sampai training yang dilakukan oleh perusahaan itu hanya buang-buang waktu, hanya buang-buang biaya. Ketiga, apakah training yang dijalankan orang atau karyawan yang mengikuti training tersebut adalah tepat? Jadi jangan sampai karyawan yang bermasalah justru tidak diikutkan oleh pelatihan atau training yang dijadwalkan atau disusun oleh perusahaan. Kemudian, apakah training itu, pelatihan tersebut sudah terdeliver dengan baik? Apakah metodenya sudah benar ataukah belum? Jadi jangan sampai metode yang seharusnya praktek di lapangan ternyata hanya teori. Maka itu akan sia-sia. So, kita harus melihat, kita membutuhkan need assessment di dalam praktek pelatihan dan pengembangan tersebut. Kurang lebih di dalam teori total ada 3 komponen di dalam buku Richard Anoe dalam penilaian pelatihan pengembangan, yaitu pertama dibutuhkan organization analysis. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai strategic planning. Kita harus mengetahui visi misi, kemudian goals yang harus dicapai perusahaan untuk mencapai peak performance-nya dia. Kemudian yang kedua, person analysis. Apakah karyawan tersebut sudah mempunyai knowledge, skill, attitude yang berkaitan dengan job desk yang sudah dikasih. Jadi jangan sampai karyawan tersebut tidak mempunyai pengetahuan atau skill untuk mencapai target-target yang disiapkan perusahaan. Kemudian yang ketiga, apakah test analysis. Apakah tugas yang diberikan itu sudah sesuai dengan job description-nya dia. Nah, di sini kita bisa lihat dari test analysis apakah pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugasnya itu sudah mendukung atau sudah didukung dari skill, kemudian dari knowledge yang dimiliki oleh karyawan. Jadi jangan sampai karyawan mempunyai kemampuan A dan dia diberi tugas kemampuan B, maka itu akan tidak tepat sasaran. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai siapa yang harus berpartisipasi dan siapa orangnya dalam assessment tersebut, penilaian tersebut, yaitu adalah job incumbents atau karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut. Itu yang harus kita assessment. Jadi jangan sampai karyawan yang tidak mengikuti karyawan A, misalkan yang sudah melakukan pekerjaan A, kemudian di assessment atau perusahaan mengakses karyawan B, maka itu tidak nyambung jadinya. Jadi yang wajib untuk dinilai adalah karyawan yang melakukan pekerjaannya, kemudian diberi pelatihannya, dan kemudian kita akan melakukan evaluasi atau kita akan melakukan assessment. Kita akan menilai apakah sudah tersampaikan dengan baik, apakah setelah di training performance-nya akan meningkat, apakah metodenya yang disampaikan oleh para trainer itu benar atau tidak, apakah tepat sasaran, apakah kompetensi yang seharusnya dimiliki sudah terdeliver dengan baik. Nah, ada beberapa metode dalam melakukan pelatihan kepada para karyawan. Ada focus group discussion, ada observasi, kemudian berbagai macam pelatihan yang kita bisa gali, kita bisa menilai
Misalkan kita sudah melakukan implementasi pelatihan di luar kota. Kemudian kita menilai. Kita assessment, melakukan observasi misalkan. Kita menyebarkan kuesioner. Kita adakan FGD atau focus group discussion, atau kita melakukan online, kita dokumentasi. Nah, penilaian-penilaian tersebut terhadap training, terhadap pelatihan yang sudah kita lakukan, itu akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada manajemen apakah training tersebut penting untuk meningkatkan performance dari perusahaan tersebut. Nah, saya akan tampilkan dan tunjukkan beberapa kelebihan dan kekurangan assessment terhadap pelatihan yang mungkin Bapak dan Ibu sudah lakukan, dan intinya tidak ada sesuatu yang lebih dibandingkan misalkan penilaian observasi itu lebih unggul dibandingkan kuesioner atau lebih unggul dibandingkan online. Itu tidak ada. Semua metode assessment penilaian pelatihan itu mempunyai plus dan minusnya, advantage dan disadvantage. Silakan Bapak Ibu bisa mengeksplor kira-kira yang tepat untuk melakukan assessment terhadap pelatihan yang sudah Bapak Ibu buat di perusahaan itu yang mana. Nah, cara lain atau solusi yang lain yang Bapak Ibu bisa ambil untuk melakukan metode penilaiannya bisa dilakukan dengan benchmark. Bapak Ibu serta teman-teman bisa melakukan benchmark ke perusahaan-perusahaan yang sudah implement terhadap penilaian pelatihan. Misalkan di perusahaan A melakukan penilaian terhadap training yang sudah dilakukan menggunakan kuesioner misalkan. Ini kuesioner sudah tepat. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan benchmark terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah stable, sudah capable di bidangnya. Nah, jadi secara garis besar urutannya adalah organization analysis, kemudian kita gabungkan, kita kombinasikan di person analysis, kita analisis secara karyawan, kita kemudian analisis secara tugas dan tanggung jawabnya, kemudian dari tiga ini kita compile atau kita susun suatu training and development yang komprehensif. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dari training tersebut kita lakukan evaluasi, ya, kemudian kita lakukan transfer of training atau TOT, kemudian kita melakukan learning environment sehingga karyawan-karyawan yang sudah capable dapat memberikan pengaruh yang positif kepada karyawan yang lainnya. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi sehingga ke depan bisa lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Itu adalah tiga komponen yang sangat penting di dalam need analysis. Selanjutnya adalah karyawan-karyawan apa saja kita akan masuk ke person analysis yang layak untuk dilakukan training. Yang pertama adalah apakah karyawan tersebut memang yang akan diberikan training. Kedua, apakah karyawan tersebut performance-nya bermasalah. Kemudian yang ketiga, apakah dia memang siap untuk dilakukan training. Selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan motivasi atau self-efficacy dari karyawan tersebut sehingga karyawan tersebut mau untuk diikutkan pelatihan dan pengembangan. Sehingga karyawan tersebut termotivasi. Caranya adalah kita akan memberitahu, kita akan menginformasikan secara jelas tujuan dari pelatihan tersebut. Kemudian kita informasikan secara jelas apa program-programnya dari training tersebut. Manfaat ketiga adalah manfaat dari training tersebut untuk karir mereka, untuk menunjang kinerjanya mereka. Itu harus terdeliver dengan baik. Kemudian kita bisa memberikan feedback atas keberhasilan dari training tersebut. Dan kelima, kita bisa menghadirkan narasumber yang sudah ahli di bidangnya dan sudah sukses di bidangnya sehingga mereka akan termotivasi untuk mengikutinya dan mengikuti cara-cara yang sukses dari para ahli sebelumnya. Dan keenam, kita bisa membentuk suatu grup dan kita motivasi di grup tersebut saling menguatkan satu sama lain sehingga jika ada karyawan yang satu demotivasi, kita bisa menguatkan kembali. Nah, itu merupakan salah satu teknik di dalam meningkatkan self-efficacy para karyawan untuk mencapai atau untuk mengikuti pelatihan tersebut dalam rangka meningkatkan performance mereka.
Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan need assessment, training and development. Semoga ilmu, informasi yang saya sampaikan pada hari ini dapat berguna bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Terima kasih, salam akademia.